Selamat sore, selamat datang di Casa Roberto First Day Corner Talk. Ruang bincang dengan insan-insan kreatif, unik dan juga berprestasi. Bersama saya, Charles Nayong. Sudah bersama saya sepasang apa ya? Sepasang apa nih? Suami istri. Oh, iya. Suami istri yang setelah COVID malah justru dapat rezeki dari bebek. Kira-kira seperti apa ceritanya? Sudah bersama saya Yoga dan Levi. Selamat sore. Dengar-dengar nggak bisa tidur semalam karena takut mau ditanyain apa. Padahal kita cuma pengen denger cerita hidup dia. Kejadian apa mungkin yang masa kecil nih, yang membuat Mas Yoga dewasa seperti sekarang ini itu berpengaruh dalam tumbuh kembangnya Mas Yoga. Kalau masa kecil yang sangat berpengaruh justru pada saat saya mulai berkembang itu pada saat COVID, Mas. Itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi yang awalnya mungkin saya serba kecukupan. Pada saat COVID itu sangat-sangat merubah 180 derajat berubah. Jadi yang awalnya mungkin mau apa aja saya bisa mampu, ya pada saat COVID itu berubah sekali. Dan kemudian ketemu ini. Oke, Mbak Vina besar di Bekasi. Sekarang di Jakarta juga ada banyak kegiatan dan sekarang ada di Semarang. Pernah kebayang nggak sih maksudnya sampai bisa ada di titik ini? Iya, sebelumnya nggak pernah kebayang akan keluar dari daerah Bekasi, Jakarta, pindah ke kota lain. Karena kan memang sejatinya kebanyakan sebagian besar orang malah justru larinya ke Jakarta semua. Kebanyakan begitu. Dulu berpikirnya karena sudah lahir dan besar di sekitaran Bekasi, Jakarta nggak akan pernah kemana-mana gitu. Karena circle-nya juga kebanyakan kan sekitar teman-teman semua di sana, lingkungan di sana. Tapi ya jalannya akhirnya nggak nyangka juga akhirnya malah jadi ke luar kota, malah jadi pindah ke sini. Gitu sih, Mas. Ya, kembali ke Mas Yoga. Mas Yoga buka barbershop, Ya, buka bengkel. bengkel. COVID akhirnya tutup, gagal gitu ya. Ya. Apa yang bisa ditarik dari kegagalan itu? Akhirnya saya mencari gimana caranya saya bisa bertahan hidup pada saat itu ya. Bersama-sama Vina ini kita ngulik apa aja lah, apa yang bisa membuat kita ya ada pemasukan pada saat itu. COVID kan nggak bisa apa-apa, semua lockdown, kemana-mana nggak bisa, jelas menguras keuangan. Nah kebetulan Vina itu kan juga suka masak, terus kebetulan dia juga nyari pada saat itu nasi bebek Madura di Semarang. Kebetulan dia nggak dapet apa yang dia rasain pada waktu dia di
Bekasi. Ngulik sendiri akhirnya, ngulik sendiri. Kita coba awal ke keluarga, kemudian kita coba untuk pasarin ya, lewat teman-teman. Kebetulan ada teman mungkin teman dia pada saat itu minta untuk disuplai konsumsinya itu di rumah sakit pada saat COVID. Ya berawal dari situ, mulai berkembang akhirnya ya sampai sekarang. Menarik sih, di rumah sakit waktu COVID antar makanan. Ceritain dong gimana? Ya, jadi pas lagi zaman COVID itu kan memang semua gerak serba terbatas ya Mas ya. Kita juga waktu lagi ada PPKM jadi nggak bisa dine in waktu itu. Jadi kita berdua berpikir gimana caranya kita jemput bola. Awalnya kita tawarin ke teman-teman. Kebetulan ada temannya Mas Yoga yang memang bertugas di rumah sakit. Yang mana dulu kan nakes susah untuk pulang aja juga susah, serba pakai APD waktu itu. Jadi memang akses geraknya terbatas. Nah di situ mereka minta kita untuk antar makanan waktu itu, untuk supply mereka makan siang seperti itu. Jadi akhirnya ya kita setujui gitu kan, akhirnya kita antar ke rumah sakit kayak gitu. Jadi mereka yang nggak bisa keluar, kita yang antar ke sana. Antar makanannya terus diterima siapa tuh? Sama security depan. Jadi kita memang nggak sampai masuk ke dalam. Itu biasanya kalau di rumah sakit itu kan masih ada security di depannya. Itu kita titipin di situ. Gitu. Jadi kan waktu itu kan memang lagi masih agak ketat banget ya Mas. Jadi kita juga nggak bisa interaksi langsung ke dalam rumah sakit. Jadi kita bisa titip di depan. Gitu. Oke. Dari COVID ini akhirnya muncul sebuah brand. Ya, boleh diceritain? Awalnya itu Brand awal. Awalnya itu namanya itu nasi bebek losdol, ya kan? Karena dengan pemikiran waktu itu losdol tuh apa yang waktu itu? Losdol waktu itu lagi boomingnya lagunya Denny Caknan. Losdol. Ya masih kayak gitu. Terus diharapkan dengan makan itu kan ngelos terus makan. Maksudnya awalnya kayak gitu. Namanya awalnya losdol, nasi bebek losdol. Seiring berjalannya waktu akhirnya kita nge-rebranding waktu itu akhirnya karena dengan pikiran biar menu kita juga lebih luas areanya, jadi nggak cuma bebek aja yang kita jual. Jadi kita ganti nama jadi Sego Meduro Cak Brewok. Cak Brewok tuh dia dong? Iya. Biar gimana ada brand yang unik ya kan, dan nggak bisa ditiru karena logonya pun pakai mukanya Mas Yoga sendiri gitu. Jadi kan kalau brand-brand lain mungkin bisa aja di copy atau segala macam, tapi kalau misalkan kita udah pakai logo dengan muka yang jualan sendiri itu kan nggak bisa di copy juga gitu. Terus juga biar memang nyetingnya seperti itu biar famous. Siapa yang inisiatif siapa? Rebranding aja. Itu saya sih Mas. Marah nggak Yoga ya nih? Biasanya konvensional nih kita nih. Ya, awalnya tetap nggak mau. Awalnya nggak mau. Karena awalnya masih denial kalau awalnya nasi bebek losdol itu mungkin jalannya belum sekencang sekarang ya Mas ya. Jadi Mas Yoga masih merasa kalau brand ini tuh masih bisa berkembang, ini oke kok, ini bisa makanannya enak, ini bisa maju gitu. Tapi memang saat itu ada momen-momen tertentu dia stagnan di situ aja kalau menurut saya dari segi omsetnya. Saya bilang lebih baik kalau hanya tambah menu itu biasanya nggak akan dinotis sama customer. Gimana kalau kita sekalian rebranding aja, ganti nama, ganti logo, baru kita masukin menu-menu yang lain gitu. Jadi akhirnya setelah
beberapa perdebatan akhirnya ya Ngalah. udah setuju juga. Sebelum ngalah nih, biasanya cowok-cowok nih, apa alasannya kenapa nggak mau rebranding? Simpel sih, Cas. Jualanku bebek. Brandku bebek, kenapa harus ganti nama Sego Madura? Awalnya begitu, cuman ya akhirnya ya tetap ngalah sama chefnya. Oke, chefnya berarti Vina. Ya awalnya emang saya yang masak awalnya gitu. Tapi udah perjalanannya sekarang Mas Yoga juga udah bisa masak juga. Cari nasi bebek di Semarang nggak ada yang kayak di Jakarta, gitu ya? Ya awalnya itu. Awalnya itu. Ya beberapa saya coba ada, walaupun misalkannya ada beberapa kekurangannya yang kurang mirip atau seperti itu. Ada juga beberapa yang cenderung manis. Jadi awal-awalnya kayak gitu, akhirnya karena nggak dapat sesuai rasa yang saya pengen, udah kita masak aja deh gitu. Ya, Awalnya karena itu masak awalnya buat makan sendiri. Siapa yang paling bawel waktu QC? Dia pastinya. Kenapa? Kenapa harus bawel? Dia diam aja, ngalah tadi atau gimana? Untuk QC itu memang kalau harus dibawelin itu kan biar jaga konsistensi kan Mas gitu. Jaga konsistensi rasa, kualitas, kebersihan bahan baku dan lain sebagainya. Memang agak bawel di awal ya. Ya, agak bawel di awal, tapi selebihnya itu berjalannya udah enak karena dari awal Mas Yoga udah di settingnya seperti ini, dia seterusnya udah akan lancar ngikutin seperti itu gitu. Karena memang belum ada basic masak sama sekali sebelumnya Mas Yoga, jadi mungkin agak dibawelinnya karena itu aja sih Mas, masalah itu. Mbak Vina ini background-nya dari ada fotografer sampai akhirnya apa namanya jadi sales marketing ya. Iya. Apa yang bisa diterapkan di bisnis kuliner ini? Banyak sih Mas, terutama kalau dari segi dunia marketing itu kan ibaratnya kalau dulu itu saya marketingin brand orang, produk orang lain. Kalau sekarang itu saya terapin semua ilmu marketing itu di brand saya sendiri, intinya kayak gitu. Jadi pemasaran dari dulu saya bekerja sama orang dengan merek-merek orang, kalau sekarang saya terapin di warung saya sendiri, warung makan saya sendiri gitu. Jadi kalau dari segi sales dan marketing, ya saya jadi sales dan marketing untuk brand sendiri kalau sekarang gitu. Jadi ilmunya itu memang banyak yang kepake sih Mas. Tantangannya kira-kira apa Mas juga? Tantangannya ekspansi usaha sekarang. Ekspansi usaha maksudnya gedein brand saya itu. Tantangannya itu masih kita masih sering debat ya. Pengennya gimana, ini gimana. Masih ada, karena kebanyakan kan sekarang itu modelnya di satu brand di-franchise-kan seperti itu Mas gitu. Sedangkan kalau dari kita sendiri memang sementara belum ke arah sana awalnya gitu. Walaupun udah ada kepikiran yang gitu. Jadi takutnya kalau kita udah franchise gitu tapi kitanya nggak fokus, takutnya jadi kayak franchise lain yang hanya dibeli habis itu nggak lama dia tumbang, nggak lama dia tutup. Kita nggak pengen juga kayak begitu. Kita maunya kalau bisa long last lah gitu. Jadi nggak pengen yang sekali orang buka viral-viralan aja tutup. Kita pengennya kayak gitu. Makanya kan kita berusaha nguatin satu dulu. Next mungkin saya mau bikin cabang lagi, tapi seperti untuk apa? Jadi kalau kita bikin buka franchise, ini loh saya sudah ada 2 cabang yang
omset dan apanya sudah bisa dihitung sekian. Jadi kalau mau franchise orang udah pasti oke, percaya lah gitu. Jadi kalau masih satu cabang saya belum berani kok gitu. Boleh diceritain ke Mirsa, Sugo Madura Cak Brewo itu menunya apa aja, menu unggulannya apa aja, dan kenapa harus beli menu dari Sugo Madura Cak Brewo? Oh itu berarti chefnya aja langsung ya. Menunya itu macam-macam. Jadi ada sebenarnya yang paling favorit itu bebeknya, terus juga ada sego Maduronya, ada ayam juga. Ayam juga. Buat beberapa orang yang mungkin yang nggak makan jeroan atau nggak makan bebek, itu kita juga masih ada ayam. Kenapa harus makan di Sego Madura Cak Brewo? Yang pertama adalah makanan kita itu beberapa item terkenal dengan bau amis biasanya gitu. Terutama Tapi bebek, kayak jeroan. bebek jeroan itu kalau pengolahan yang nggak benar itu kan agak berbau ya Mas ya. Tapi kalau di tempat kita insya Allah enggak ya? Enggak. Insya Allah enggak kayak gitu. Mandi bebeknya. Udah mandi. Bebeknya udah wangi ya kan. Ya, udah mandi, udah wangi ya kan. Dan di tempat kita itu no alot-alot klub. Jadi nggak ada yang namanya kisah bebek alot, jeroan alot, itu nggak ada. Dan yang terutama spesialnya sambal hitam Maduranya. Buat yang suka asin, tes yang cenderung gurih, asin, itu udah cocok banget. Kayak gitu kan ada beberapa orang yang memang karena itu base-nya dari Surabaya, dari Madura, jadi memang cocoknya lebih ke asin gurih pedas, gitu. gurih. Ya gitu sih Mas. Ya, Jadi namanya. Mas juga mungkin nambahin? Kenapa orang harus makan di tempat kita? Apa? Apa? Biar bisa foto. Kayak kalau anak kecil yang suka datang nyariin Mas Yoganya. Karena ompong. Ya, gagal itu biasa. Ya. Nah, bangkit itu luar biasa rasanya. Apa sih, apa yang ketika kita merasa gagal, apa yang kalian biasa lakukan untuk saling menguatkan? Apa ya? Evaluasi. Evaluasi, Itu yang pasti. itu yang paling sering kita lakuin. Kalau ada sesuatu yang kayaknya entah ada miss, ada masalah apapun di tempat usaha dari segi omset ataupun apapun deh, itu biasanya kita akan ngobrol berdua. Bener-bener kita luangin waktu cuman berdua aja, kita ngobrol, kita emang mau bahas masalah itu, entah kita pergi ke coffee shop cuman berduaan, nanti kita bahas. Jadi kita evaluasi salahnya di mana, masalahnya di mana. Terus juga selalu kita saling ngingetin kalau kita nggak boleh gengsi buat ngakuin suatu kesalahan. Even itu brand kita sendiri. Misalnya kita ada kegagalan apa, atau waktu itu kan sempat waktu itu larinya kurang kenceng nih Mas ya kan. Kalaupun kita Sebelum rebrand loh. Iya, Ya, sebelum rebrand. Kalaupun misalkannya brand kita itu katakanlah kurang laku gitu, itu memang kita dari awal udah sepakat kita nggak boleh malu buat ngakuin misalnya ini kurang laku. Kita ya mau nggak mau harus ngakuin, dan kita harus cari jalannya kenapa dia nggak laku ini, kenapa masalahnya di mana. Evaluasi sih Mas intinya. Kita cari jalan keluarnya kayak gimana, bisa kita obrolin. Oke, itu rahasia sukses tapi dari sudut pandang usaha. Tapi kalau rahasia kesuksesan pasangan, apa ya, untuk usaha bareng itu kan nggak gampang juga kan pasangan seperti itu. Kira-kira apa rahasia kesuksesan versi kalian? Rahasia kesuksesannya apa yang apa? Oh ya. Sebenarnya sih kita tuh lebih banyak ininya sebagai pasangan tuh komunikasinya sih Mas gitu. Kan ada beberapa pasangan juga yang mungkin bikin usaha bareng tapi dia lupa buat nyediain waktu berduaan aja gitu.
sebagai pasangan. Kadang ngobrolinnya cuma ngobrolin kerjaan aja gitu sebagai partner kerja. Tapi kadang-kadang juga karena udah sibuk mungkin udah capek lupa gitu. Nah kalau kita itu memang walaupun juga kita kadang ngomongin soal kerjaan, soal usaha gitu di warung, tapi juga selalu nyempetin waktu berduaan. Ya, mungkin kalau Mas lihat kan kita kayak kemana-mana berdua, ya itu sebagian salah satu cara kita buat ngompakin kita sebagai pasangan. Kadang pasangan yang udah bertahun-tahun tuh kan suka lupa ya Mas ya, suka lupa kalau mereka butuh quality time juga gitu. Jadi nguatinnya gitu, kasih waktu buat kita berdua, buat quality time berdua sama Mas. Oke, saya ini mau tanya ke Mas Yoga nih. Satu kata untuk Mbak Vina, apa itu kira-kira? Yang mencerminkan selama perjalanan hidup ini. Apa ya? Tangguh. Tangguh. Betul, betul. Iya, betul. Mbak Vina, satu kata untuk Mas Yoga. Sabar. Orangnya sabar banget. Ya harus ada yang ngalah. Maksudnya kalau ada ribut untuk masalah apa namanya, Apapun ya. apapun itu ya salah satu harus ada yang ngalah. Ya, mungkin apa namanya Apa? capek atau apa itu, Kan banyak emosinya. emosi, ya salah satu harus ngalah. Kalau suatu saat anak-anak besok akan meneruskan usaha ini, kira-kira pesan apa yang Mas Yoga dan Mbak Vina akan sampaikan ke mereka? Kamu Apa ya? Karena memang sejujurnya anak-anak itu juga suka bantu sih Mas. Emang dari awal udah kita libatin juga gitu. Entah mereka sekedar duduk mau ngeliatin aja atau apapun itu gitu. Mungkin ya pesan kita buat kalaupun nanti anak-anak melanjutin gitu, memang harus menghargai setiap usaha yang udah dikeluarin. Jadi begitu ada usaha itu berjalannya sudah lancar kayak gitu, bukan berarti itu nggak boleh lupa kalau usaha itu kan naik turun ya Mas ya. Takutnya terlena gitu. Lebih ke arah kita akan ngingetin mereka jangan terlena, jangan boros terutama gitu. Jadi kayak kita nggak boleh senang-senang di saat ini doang, saat ini aja. Jadi kita harus mikirin ke depannya kayak gimana, karena namanya kita punya usaha itu pasti ada naik, ada turunnya. Kayak gitu. Khawatirnya kebanyakan orangnya terlalu terlena kayak gitu, akhirnya jadi ya. Oke, sekarang dari Mas Yoga apa dong? sama orang lebih. Pesannya apa? Ya sama orang lebih sama Mbak Vina. Kok Mbak Vina? Ngomongnya kan ke anak-anak. Gitu ya. Jangan boros ya. Jangan boros. Sana. Apalagi ya? Udah cukup itu aja. Jangan berantem. Jangan berantem. Pasang wifi nggak? Pasang wifi nggak? Di rumah ya. Di outlet? Ya. Oh, Di dalam. Di rumah ada. Apa namanya? Kalau misalnya ada orang yang pengen franchise, gimana kira-kira? Kalau sekarang untuk saat ini sih memang lagi kita bahas sih Mas, kayak gitu. Karena kita memang akan tujuannya mungkin ke depannya pasti akan ada yang seperti itu juga karena ekspansi usaha ya Mas. Jadi kalau ke arah sana emang ada. Ada. Sudah banyak, Mas. Maksudnya permintaan untuk kenapa nggak di-franchise-in? Kenapa nggak di-franchise-in? Itu sudah banyak. Cuman kita masih, aku udah bilang
masih nguatin untuk kaki satu tempat dulu. Begitu ini kuat, saya buka cabang satu lagi kuat, baru kita mikir franchise. Karena ya kita bisa, ini loh saya punya usaha bagus, tapi kalau cuma satu tok saya kira kurang untuk saya harus franchise kan. Tapi kalau sudah ada 2 cabang yang memang 2 cabang ini sama-sama kuatnya, baru kita ini franchise mau boleh, silahkan. Sebelum sesi ini berakhir, boleh disampaikan mungkin apa harapan ke depan dari selain franchise ya, apa harapan ke depan dari Sukomoduro Cak Priwo ini? Ya 5 tahun ke depan bakal kayak gimana gitu? Harapannya ke depan itu selain franchise tentunya kita juga pengen juga ekspansi sendiri, mungkin di beberapa kota-kota lain gitu. Kita di era yang agak serba sulit ini gitu, semoga aja ke depannya mungkin 5 tahun ke depan atau beberapa saat ke depan lagi itu kita bisa makin banyak buka lapangan kerja juga buat orang-orang lain juga kerja sama dengan supplier lokal juga kayak gitu, karena kan memang kita juga ambil bahan-bahan itu juga dari supplier lokal, terutama waktu juga COVID itu kita juga nggak lupa sama supplier kita yang begitu baik hati yang ya sama kita, itu juga ngebantu. Jadi harapan kita juga ke depannya dengan kita juga makin besar itu juga membawa keberkahan juga buat orang-orang sekitar. Terima juga. Satu suara aja. Ya bener sih, memang harus sama. Kemana-mana bareng. Tapi kalau udah mulai sibuk, pasti kan me time-nya kurang. Terus apa namanya, udah mikirin QC aja. Terus apa namanya, ada pesanan, sibuk sendiri di dapur, macam-macam. Untuk penutup, saya pengen Mas Yoga sama Mbak Vina boleh dong ada pada depan. Mungkin ada satu momen yang mungkin terlupa ya, bahwa mungkin ada satu kalimat mungkin yang karena kesibukan setiap hari Mas Yoga dan Mbak Vina lupa untuk mengungkapkannya. Boleh dari Mbak Vina, boleh diungkapkan kata-kata yang mungkin terlupa kemarin, hari ini, atau justru 1 bulan yang lalu. Kata-kata yang lupa, apa sayang? Apa ya? Terima kasih. Terima kasih atas kesabarannya ya. Apa sih? Ya udah handle semuanya sejauh ini dengan baik. Sama-sama. Sama-sama. Juga silakan. Terima kasih udah nemenin lagi naik turun. Mau ngertiin. Udah itu aja. Welcome. Cukup. Luar biasa. Terima kasih juga. Terima kasih Mas. Sebelumnya kita akan foto Mas Yoga dan Mbak Vina, dan nanti akan saya pasang di Casa Roberto. Terima kasih. Terima kasih.